Ya, kali ini kita akan melanjutkan bahasan mengenai rotasi. Nah, kali ini kita akan membahas rotasi dalam mekanika kuantum. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa operator rotasi itu dia adalah operator ortogonal, yaitu memiliki sifat transpose-nya itu sama dengan inverse-nya. Karena representasi matriks dari operator rotasi itu dia real gitu kan, dia hanya berisi sin dan cos dan 1, maka transpose dari matriks rotasi itu akan sama dengan Hermitian konjugatnya. Jadi R transpose itu sama dengan R dagger, karena Hermitian konjugat itu kan transpose terus dikonjugatkan gitu kan. Nah, dengan kedua hubungan ini, kalau misalkan operator rotasi itu dia bersifat ortogonal dan dia bersifat real, maka matriks rotasi dia bersifat uniter. Kalau operator rotasi itu dia bersifat uniter, maka transformasi rotasi itu merupakan transformasi uniter. Karena transformasi rotasi itu dia adalah transformasi uniter, maka operator rotasi dia tidak akan mengubah besar dari suatu vektor yang ditransformasi. Dengan demikian, misalkan sebuah vektor keadaan kait besi dapat dirotasi tanpa mengubah hasil kali dalamnya, dimana kait besi aksen itu dia adalah keadaan akhir setelah ditransformasi, itu sama dengan R kait besi. Nah, sebuah operator A dapat ditransformasi oleh operator uniter dengan operator rotasi, dimana transformasi uniternya itu kita lakukan oleh operator rotasi, dimana A aksen itu dia adalah operator A setelah ditransformasi uniter, itu sama dengan R dagger. Nah, misalkan sebuah partikel dilakukan rotasi infinitesimal sejauh delta V terhadap sumbu Z. Jadi kita operasikan keadaan besi R theta V itu dia sejauh delta V ke arah sumbu Z, sehingga hasil transformasinya itu dia adalah besi sebagai fungsi R theta V minus delta V. Nah, apabila dilakukan deret pangkat Taylor di sekitar V, kita memiliki perumusan deret Taylor, yaitu fx itu kan sama dengan fa ditambah f aksen a per 1 faktorial x min a ditambah turunan keduanya di a per 2 faktorial x minus a kuadrat dan seterusnya. Kalau kita ambil a nya itu V, kita akan dapatkan besi R theta V minus delta V itu sama dengan besi R theta V ditambah parsial turunannya, parsial besi R theta V parsial V dikalikan dibagi dengan 1 faktorialnya 1, x minus a itu dia adalah minus delta V, karena x nya itu kan dia adalah V plus delta V, V minus delta V, terus dia dikurangi V x minus a dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita ambil dua suku pertamanya, Rz delta V ketika dioperasikan kepada keadaan besi R theta V itu dia dapat didekati, yaitu besi R theta V dikurangi delta V dikalikan parsial besi R theta V parsial V. Dengan demikian kita bisa dapatkan bentuk dari operator Rz, yaitu Rz sejauh delta V itu sama dengan identitas dikurangi delta V dikalikan operator turunan parsial V. Jadi Rz di sini kita lain di sini dia tidak mengubah, tapi di sini dia adalah identitas dan di sini dia adalah delta V parsial V. Nah, tapi kita sebelumnya dalam momentum sudut kita memiliki perumusan komponen momentum sudut terhadap sumbu Z, yaitu operator Lz itu sama dengan minus I/parsial V, sehingga kita bisa menghubungkan
RZ dengan LZ di sini, sehingga kita dapatkan RZ sejauh delta V itu sama dengan identitas minus I per H bar delta V LZ. Nah, secara umum RI itu sama dengan I minus I per H bar delta V LI. Jadi rotasi sejauh delta V terhadap sumbu I itu dia bergantung pada operator momentum sudutnya. Nah, operator momentum sudut ini dia adalah pembangkit atau generator dari transformasi rotasi infinitesimal. Ini kita telah membahas bentuk transformasi infinitesimal yang dibangkitkan oleh sebuah generator. Nah, misalkan kita melakukan rotasi infinitesimal sejauh sudut epsilon terhadap masing-masing sumbu X dan Y. Jadi kita memiliki Rx epsilon itu sama dengan I minus I epsilon per H per Lx, dan Ry epsilon itu sama dengan identitas minus I epsilon per H per Ly. Nah, dengan mencari hubungan komutasinya, Rx epsilon dikalikan Ry epsilon minus Ry epsilon dikalikan Rx epsilon itu sama dengan I minus I epsilon per H per Lx, I minus I epsilon per H per Ly dikurangi I per I epsilon per H per Ly dikalikan I minus I epsilon per H per Lx. Kalau kita jabarkan, tidak lain dia adalah I dikurangi dengan I epsilon per H per Lx minus I epsilon per H per Ly minus epsilon kuadrat per H per kuadrat Lx Ly dikurangi I minus I epsilon per H per Lx minus I epsilon per H per Ly minus epsilon kuadrat per H per kuadrat Ly Lx. Nah, di sini terdapat suku yang sama, identitas di sini akan mencoret dengan identitas, suku sini akan mencoret, dan kita akan dapatkan komutasinya dia adalah minus epsilon kuadrat per H per kuadrat komutasi antara Lx dan Ly. Nah, dan kita sebelumnya telah memiliki bentuk matriks seperti ini, dan untuk RZ, dan dengan hubungan ini kita dapatkan bahwa RZ delta kuadrat minus I itu sama dengan minus I delta kuadrat per H bar LZ. Nah, ini ketiga hubungan ini telah kita dapatkan sebelumnya di materi rotasi. Nah, dan dengan definisi RZ oleh pembangkit momentum sudut LZ dengan sudut rotasi delta kuadrat, kita akan dapatkan hubungan seperti ini. Nah, karena ini dan ini sama, kita ganti epsilon dengan delta gitu kan, sehingga kita bisa dapatkan minus epsilon kuadrat per H per kuadrat komutasi antara Lx Ly itu sama dengan minus I epsilon kuadrat per H per Lz, atau kita dapatkan komutasi antara Lx dan Ly itu sama dengan I H per Lz. Nah, ini adalah hubungan komutasi yang telah kita turunkan menggunakan teori operator sebelumnya. Nah, di sini kita telah membuktikan kesetaraannya dengan menggunakan operator rotasi. Sekarang kita akan membahas mengenai rotasi berhingga. Nah, untuk melakukan rotasi sejauh V, sudut V ini dia dapat dibagi sejumlah N buah yang masing-masing memiliki sudut delta V. Dan dengan demikian, rotasi sejauh V itu dapat didekati dengan melakukan rotasi sejauh delta V sebanyak N kali. Jadi, RZ V itu sama dengan RZ kali N delta V, tidak lain dia adalah RZ delta V dikalikan dioperasikan sebanyak N kali, sehingga dipangkatkan N. Nah, dari definisi RZ yaitu I minus I delta V per H per RZ, maka kita akan dapatkan hubungan ini. Karena kita ambil delta V itu dia adalah V per N, dan karena delta V infinitesimal, maka N nya itu pasti mendekati tak hingga, sehingga kita bisa limitkan mendekati tak hingga. Nah, bentuk ini tidak lain adalah bentuk dari fungsi eksponensial
sehingga RZ nya itu dia adalah E pangkat IV per H per LZ gitu. Atau secara umum RK nya itu dia adalah E pangkat minus I per H per V LK. Nah ini adalah bentuk operator rotasi per hingga dalam suku pembangkit generator momentum sudut.